adalah salah satu bangunan. Kalian masih ingat apa itu bangun ruang? Kalau gitu, kita ingatin lagi apa itu bangun ruang. Sebelum kita menjelaskan materi kita mengenai salah satu bangun ruang, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bangun ruang. Jadi bangun ruang adalah suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kubus. Kubus adalah salah satu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang yang berukuran sama atau kongruen yang berbentuk persegi atau bujur sangkar. Jadi kesimpulannya, ketika kita membolak-balikan sebuah kubus, maka ukurannya akan tetap sama. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur dari kubus. Yang pertama yaitu rusuk kubus. Nah, rusuk kubus ini adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus. Rusuk ini terlihat seperti kerangka yang menyusun bangun ruang ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh dari dos yang berbentuk kubus ini. Di sini terdapat 12 rusuk kubus. Yang pertama yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, rusuk kubus itu memiliki 12. Nah, unsur yang kedua dari kubus yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik potong antara 2 atau 3 rusuk. Titik sudut awalnya memiliki 8 titik, 4 bagian atas dan 4 bagian bawah. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan contoh dari titik sudut dari sebuah kotak ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, 6, 7, dan 8. Jadi, kubus ini memiliki 8 titik sudut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan unsur kubus berikutnya yaitu bidang sisi. Bidang sisi merupakan sebuah sisi atau bidang pada bangun ruang yang membatasi wilayah antara ruang yang pertama dengan ruang yang berikutnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan di mana letak sebuah bidang sisi pada contoh sebuah kubus ini. Nah, teman-teman bisa kalian lihat di sini adalah bidang sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, bidang sisi itu pada kubus ada 6. Nah, unsur selanjutnya yaitu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua titik berhadapan dengan kubus. Diagonal ruang ini berpotongan di tengah-tengah kubus. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat dari contoh bangun ruang kubus di bagian dalamnya. Nah, titik sudut dari atas itu kita tarik ke titik sudut bawah, itu sudah membuat satu diagonal ruang. Nah, kita teruskan ya. 1, 2, 3, dan 4. Jadi, diagonal ruang pada kubus itu ada 4. Di sini saya akan menjelaskan diagonal sisi kubus. Apa sih yang dikatakan diagonal sisi kubus? Jadi diagonal sisi kubus adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dengan sisi-sisi kubus. Oke, saya akan menunjukkannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dalam satu buah kubus terdapat 12 diagonal sisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua bidang diagonal kubus. Jadi saya akan menunjukkannya bidang diagonal kubus. Yang pertama, sudut ini dan sudut yang di bawahnya. Supaya lebih jelas, kita balik saja. Nih, itu baru pertama. Kemudian ini ke sudut sini, hubungannya yang di bawah supaya lebih jelas. Ini sini, itu kedua. Kemudian yang ketiga ini
ke bawah supaya lebih jelasnya, dan ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, atas sini ke bawah supaya lebih jelasnya di bawah sini. Kelima, ini ke bawah sini lebih jelasnya ini. Kemudian yang terakhir ini ke sambungannya itu di bawah lebih jelasnya ini. Jadi kubus memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang dan sama besar. Halo guys, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumus dari suatu kubus itu sendiri. Nah, yang dimana rumus dari suatu kubus itu ada 5. Yang pertama, untuk mencari volume, untuk mencari luas permukaan, untuk mencari diagonal sisi, untuk mencari diagonal ruang, dan yang terakhir untuk mencari luas bidang diagonal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penjabaran rumus untuk mencari volume dari suatu kubus. Di sini saya akan menjabarkan bagaimana cara mendapatkan rumus dari suatu volume itu sendiri. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa rumus dari volume itu umumnya F sama dengan volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Yang dimana panjangnya yaitu yang ini, panjang, lebarnya itu yang di samping, dan tingginya itu yang di atas ke bawah. Nah, dari dibilang suatu kubus itu sendiri bahwa panjang, lebar, dan tinggi itu disimbolkan dengan R atau rusuk. Maka dapat kita simpulkan bahwa rumus yang berlaku pada bidang kubus yaitu F sama dengan R dikali R dikali R, karena panjang, lebar, dan tinggi itu sama. Maka bisa juga kita tuliskan yaitu F sama dengan R berpangkat 3. Namanya R berpangkat 3. Halo guys, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumus kubus untuk mencari luas permukaan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa rumus umum dari mencari luas permukaan pada persegi itu, persegi panjang, yaitu L sama dengan P dikali L, panjang dikali lebar. Nah, sebelumnya saya menjelaskan bahwa panjang, lebar, dan tinggi dalam dalam kubus ini yaitu disimbolkan dengan rusuk, sehingga L sama dengan R dikali R. Nah, setelah itu teman-teman ketahui bahwa bahwa kubus mempunyai 6 bidang sisi atau 6 persegi, sehingga dapat kita tuliskan bahwa 6 ini dikalikan dengan R dikali R, sehingga rumusnya yaitu luas permukaan yaitu sama dengan 6 dikali R dikali R, atau bisa kita tuliskan luas permukaan sama dengan 6 dikali R berpangkat 2. Baik, untuk rumus selanjutnya yaitu untuk mencari panjang diagonal sisi kubus. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk mencari panjang diagonal sisi ruang kubus itu yaitu ketika kita menarik titik sudut A ke titik sudut F. Nah, ini akan membentuk satu panjang diagonal sisi. Nah, ketika kita memperhatikannya bahwa ABF ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, perlu kita flashback bahwa ketika kita mendapatkan segitiga seperti ini, maka yang terlintas di pikiran kita adalah rumus Pitagoras. Yang dimana rumus Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka dapat diperoleh C itu merupakan panjang AF, A itu merupakan panjang AB, dan B itu merupakan panjang BF. Nah, AB itu merupakan rusuk dari suatu kubus, maka kita bisa misalkan panjang AB itu merupakan R, dan BF itu merupakan rusuk dari suatu kubus, maka kita bisa misalkan BF itu adalah R. Maka dapat diperoleh ketika kita memasukkan R-nya ke rumusnya yaitu AF kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat. R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 2R kuadrat. AF kuadrat sama dengan R kuadrat tambah R kuadrat. Hasilnya AF kuadrat sama dengan 2R kuadrat. Nah, kedua ruas tersebut kita kuadratkan, maka dapat diperoleh
ketika kita pindah ruaskan AF kuadrat itu ke ruas kanan, maka memperoleh AF sama dengan akar 2R kuadrat. Nah, di sini kita bisa mencoret 2R kuadrat itu, kita coret. Maka yang dapat diperoleh yaitu AF sama dengan, ketika kita mencoret kuadrat R kuadrat dengan akarnya, maka dapat diperoleh, Maka hasilnya yaitu AF sama dengan R akar 2. Atau bisa juga kita tuliskan akar 2 dikali R. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencari panjang diagonal ruang. Nah, caranya untuk mendapatkan rumusnya yaitu perlu teman-teman ketahui yang dimaksud panjang diagonal ruang yaitu ketika kita menarik garis H ke B, terus kita tarik garis D ke B dan garis H ke D. Nah, ini sudah membentuk satu panjang diagonal ruang. Ketika kita memisahkannya ke suatu garis baru, yaitu akan membentuk segitiga siku-siku HDB. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan rumus Pitagoras karena di sini gambarnya dia membentuk segitiga siku-siku. Maka rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C itu kita misalkan HB dan A itu kita misalkan BD dan B itu kita misalkan DH. Maka dapat diperoleh HB kuadrat sama dengan BD kuadrat sama dengan ditambah DH kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan tadi panjang diagonal sisinya yaitu S akar 2 atau R akar 2. Nah, kita masukkan nilainya DB atau BD itu R akar 2. Nah, maka R akar 2 kuadrat itu sama dengan 2R kuadrat karena kita bisa mencoret di sini kuadratnya dengan akarnya, teman-teman sekalian. Nah, sehingga yang dihasilkan 2R kuadrat ditambah R kuadrat. 2R kuadrat ditambah R kuadrat itu sama dengan 3R kuadrat. Nah, ketika kita pindah ruaskan HB kuadrat ke ruas kanan, maka dapat diperoleh rumus panjang diagonal ruangnya yaitu R akar 3. Oke, kita lihat pada gambar. Misalkan pada kubus ABCD, EFGH, kita ambil contoh bidang diagonalnya adalah ABGH. Kalian perhatikan garis yang berwarna merah. Kita tahu bahwa panjang AB adalah S dan BG. Karena BG adalah diagonal sisi, maka panjangnya adalah S akar 2. Kita ambil bidang ABGH, maka dia akan berbentuk persegi panjang. ABGH dengan panjang AB sama dengan panjang GH. Dan panjang atas sama dengan panjang BG, sehingga kita bisa sebutkan bahwa panjang AB adalah S dan panjangnya BG adalah S akar 2. Untuk menentukan luas bidang diagonal ini, kita bisa menggunakan rumus luas persegi panjang, bahwa luas persegi panjang ABGH adalah panjang kali lebar atau AB kali BG. Maka kita tinggal substitusikan saja ke dalam rumus, yaitu luas ABGH adalah S dikalikan S akar 2, maka akan menjadi S kuadrat akar 2, sehingga dapat kita simpulkan bahwa luas bidang diagonal dari kubus adalah S kuadrat akar 2. Halo teman-teman, saya di sini untuk menjelaskan contoh soal yang mudah. Nah, soalnya itu diketahui sebuah kubus memiliki rusuk 8 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Nah, kubusnya itu rusuknya ukurannya itu 8 cm. Nah, yang ditanyakan itu volumenya. Untuk mencari volume, rumus dari volume itu V R pangkat 3. Jadi V sama dengan R pangkat 3. Nah, rusuknya kan 8 cm. Jadi kita ganti R-nya sama dengan 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 itu berarti 8 kali 8 kali 8. Nah, 8 kali 8 kali 8 itu sama dengan 512 meter kubik. Contoh soal selanjutnya yaitu sebuah kubus dengan panjang rusuk 7 cm. Maka berapakah luas permukaan dan volumenya? Diketahui panjang rusuknya 7 cm. Yang ditanyakan luas permukaan dan volumenya. Kita cari dulu luas permukaannya.
rumus luas permukaan yaitu L sama dengan 6S kuadrat. 6 kali S-nya itu 7, kita pangkatkan 2, 7 dikali 7 49, jadi 6 dikali 49 sama dengan 294 cm kuadrat. Inilah luas permukaannya. Kemudian volumenya, rumus volume yaitu F sama dengan S pangkat 3. S-nya adalah 7, jadi 7 dikali 7 dikali 7 yaitu 343 cm kubik. Jadi inilah hasil luas permukaan dan volumenya. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu jika panjang sebuah rusuk kubus awalnya 5 cm, kemudian rusuknya diperpanjang menjadi 7 cm, maka hitunglah perubahan volumenya. Kita misalkan 5 cm itu sama dengan V1, maka R pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 3. Nah, hasil dari 5 pangkat 3 atau 5 kali 5 kali 5 yaitu 125. Selanjutnya, kita misalkan lagi 7 cm itu sama dengan V2, maka R pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 3 atau 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343. Nah, untuk perubahan volumenya yaitu rumusnya V2 dikurang dengan V1, maka 343 dikurangi dengan 125, maka hasilnya yaitu 218 cm pangkat 3. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Soalnya yaitu sebuah kubus dengan volume 8 liter. Jika ukuran kubus diperbesar 3 kali dari semula, maka tentukan luas permukaan kubus yang telah diperbesar. Di sini kita ketahui volumenya 8 liter. Kemudian rumusnya kita perbesar jadi 3 kali lipat. Yang ditanyakan luas permukaan kubus. Jadi di sini yang 8 liter ini adalah volume. Kita cari dulu apanya. Jadi kita akan cari dulu ukuran rusuknya. Tapi volume 8 liter ini kita ubah dulu agar lebih gampangnya menjadi 8 desimeter kubik. Kemudian rumusnya volume adalah S pangkat 3. Karena volumenya tadi 8, maka 8 sama dengan S pangkat 3. Nah, berapa nilai S-nya? Berarti S-nya adalah akar 3 dari 8. Berapa? Yaitu 2. Karena 2 kali 2 kali 2 kan hasilnya adalah 8. Jadi nilai S-nya adalah 2 desimeter. Sini S-nya kita anggap jadi S1. Artinya ini nilai panjang rusuk yang pertama. Setelah kita perbesar ukurannya yang diperbesar 3 kali, maka rusuknya menjadi kita simbolkan dengan S2, yaitu ukuran rusuk yang sudah kita perbesar. Nah, kan sudah diperbesar 3 kali, berarti 3 dikali S1. Maka luas permukaannya berapa? Luas permukaannya kita gunakan rumus L sama dengan 6 S pangkat 2, berarti 6 kali 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 36. Hasilnya 216 desimeter kuadrat. Inilah hasil ketika sudah diperbesar menjadi 3 kali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal bagian ketiga atau contoh soal yang susah. Nah, soalnya yaitu kamar Ayu berbentuk sebuah kubus dengan panjang kamar 4 meter, yang dimana ketika panjang kamar Ayu 4 meter berarti semua rusuk yang ada di kamar Ayu itu bernilai 4 meter. Nah, kamar tersebut rencananya akan dicat dinding bagian dalamnya. Jika biaya pengecekan sama dengan 20.000 per meter kuadrat, maka total biaya yang dikeluarkan Ayu untuk mengecat kamarnya adalah... Baik, untuk menjawab soal ini, yang pertama yang paling saya harus perhatikan yaitu soalnya. Nah, di sini soalnya yaitu panjang kamar Ayu itu bernilai 4 meter, maka semua rusuk yang ada di kamar Ayu itu bernilai 4 meter. Maka di sini 4 meter, di sini 4 meter, dan di semua rusuk di kamar Ayu itu bernilai 4 meter. Nah, setelah itu di sini tertulis bahwa yang hanya dicat kamar Ayu itu hanya bagian dalamnya saja. Maka dapat kita simpulkan bahwa alas atau atap kamar Ayu dan alas atau lantainya Tidak dicat oleh Ayu karena atas dan alas bukan bagian dari kamar,
dan Ayu hanya mengecat bagian di dalamnya saja. Sehingga yang hanya dicat di kamar Ayu itu hanya bagian depan, belakang, bagian samping kiri, dan samping kanan. Nah, di sini di kubus memiliki 6 bidang sisi, sehingga kita kurangkan 6 dikurang 2. Kenapa kita kurangkan dengan 2? Karena 2 atap dengan alas ini kita tidak akan mengecatnya, sehingga 6 kurang 2 itu hasilnya 4. Setelah itu kita gunakan rumus luas permukaan, yaitu R sama dengan 4 dikali R kuadrat. Nah, rusuknya yaitu bernilai 4 meter, sehingga 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64 meter kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan luas permukaannya, kita kalikan dengan biaya pengecatannya. Nah, biaya pengecatannya yaitu 20.000 per meter kuadrat, sehingga 64 dikali 20.000 hasilnya yaitu 64 dikali 20.000 yaitu 1.280.000. Nah, ini adalah biaya yang harus dibayar oleh Ayu ke tukangnya untuk melunaskan biaya pengecatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal yang sulit. Nah, soalnya yaitu sebuah kubus memiliki panjang rusuk A. Kemudian kubus itu diperkecil 3/4 dari panjang rusuk semula. Berapakah perbandingan volume kubus sebelum dan setelah diperkecil tadi? Nah, untuk pertama, kita misalkan rusuk pertama itu atau rusuk sebelum diperkecil itu nilainya adalah A. Nah, rusuk kedua atau rusuk setelah diperkecil itu nilainya 3/4 A. Nah, di sini untuk menjawab soal seperti ini, saya menggunakan rumus perbandingan, yang dimana V1 per V2 sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3, yang dimana V1 itu memiliki rumus R1 pangkat 3 dan V2 memiliki rumus R2 pangkat 3. Setelah itu, saya masukkan nilai R1 pangkat 3 dengan nilai R2 pangkat 3. Nah, nilai R1 pangkat 3 itu nilainya adalah A, dan nilai R2 yaitu nilainya adalah 3/4. Nah, masing-masing kita pangkat 3 kan, yaitu maka V1 sama dengan A pangkat 3, V2 sama dengan 3/4 A pangkat 3. Setelah itu, karena di sini kita melihat ada variabel yang sama, yaitu A dengan A pangkat 3 dengan A pangkat 3, maka kita bisa coret A pangkat 3 dengan A pangkat 3-nya. Maka menghasilkan V1 per V2 sama dengan 1/27/64. Setelah itu, ketika ada pembagian, kita ingin ubah ke perkalian, maka kita jadikan pembilang itu penyebut dan penyebut kita jadikan pembilang. Maka hasil yang diperoleh V1 per V2 sama dengan 64/27. Nah, di mana dapat 27/64 ini, kita pangkat 3 kan 3/4. Nah, 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya 27, 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64, sehingga diperoleh 27/64. Kita ingin rubah perkalian, maka hasil yang diperoleh V1 per V2 sama dengan 64/27. Maka untuk nilai V1 yaitu 64, untuk volume kedua yaitu 27. Kami dari kelompok